Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial modul 8A Making the Factory Template. Adapun langkah-langkah pengerjaan modul yaitu pertama input WinCASB, kedua output WinCASB, dan yang ketiga final layout from WinCASB. Untuk study case-nya, perusahaan PFT telah melakukan perbaikan tata letak menggunakan ARC dan AAD yang dekat dengan stasiun kerja berdasarkan derajat relasi. Pada modul ini, perusahaan PFT ingin menentukan layout dengan memperhatikan biaya dan juga pergerakan material. Study case-nya dapat disesuaikan dengan kasus masing-masing FRI. Selanjutnya kita lanjut ke sheet input. Pada sheet input ini berisi data-data yang nantinya akan digunakan pada software WinCASB. Yang pertama ada data UFD. Nah, untuk from to-nya bisa di-copy saja dari sheet worksheet. Nah, untuk UFD-nya, untuk data UFD kita bisa copy dari sheet UFD. Apabila sudah, kita bisa lanjut ke tabel 2 yaitu koordinat. Nah, untuk koordinat ini, inisial dan juga koordinat inisial layoutnya bisa diambil dari sheet inisial layout plus AAD. Apabila inisial kalian aslinya melebihi 45 kali 45 meter persegi, maka untuk tabel kedua ini dapat diambil dari sheet inisial layout plus AAD minimize. Untuk urutannya kita mulai dari REC, GBBU, GBBP sampai dengan SHIP. Lanjut untuk koordinat for WinCASB, karena koordinat di WinCASB dimulai dari 1, maka untuk koordinatnya Y0 dan X0 ditambahkan dengan 1. Berdasarkan rumus berikut. Apabila sudah, untuk inisial pada software WinCASB itu akan mendeteksi huruf awal saja. Maka dari itu untuk inisial GBBU dan GBBP, karena huruf awalnya itu sama G, maka kita perlu memberi inisial baru sebagai pembedanya, yaitu inisial U dan P, yang mana inisialnya belum dipakai pada inisial lainnya. Apabila inisial pada
kasus FRI kalian itu inisial atau huruf awalnya itu sama, maka kalian beri inisial baru dengan huruf yang berbeda. Setelah itu, kita lanjut ke tabel 3, location fix. Untuk location fix ini bisa copy dari inisial layout plus AAD. Nah, untuk maksud dari location fix yes ini nanti di WinKSB tidak akan diubah-ubah untuk layoutnya. Jadi REC GBBU dan GBBP lokasinya tetap pada koordinat yang telah ditentukan. Sedangkan untuk location fix no itu dapat dipindah-pindahkan nantinya. Lanjut kita ke sheet output. Di sheet output ini nantinya merupakan hasil analisis dari software WinKSB, di mana nanti kita akan memilih layout paling optimum dilihat dari cost paling minimum. Kita langsung saja di sini kita pertama akan menganalisis inisial layout berdasarkan inisial layout yang telah kita buat di sheet inisial plus AAD menggunakan software WinKSB. Setelah kalian telah menginstal VMware dan juga WinKSB, tampilan awalnya akan seperti ini. Kemudian bisa klik start dan pilih facility location and layout. Kemudian pilih file, new problem. Untuk problem type-nya pilih functional layout dan objective kriterianya pilih minimization. Untuk problem title-nya ini dapat diberi nama dari perusahaan kalian. Selanjutnya, number of functional departments ini merupakan total dari fasilitas di perusahaan. Untuk PFT di sini memiliki 20 fasilitas, maka dapat kita input pada WinKSB-nya number of functional department sejumlah 20. Kemudian untuk number of rows dan juga number of column bisa dilihat pada sheet initial layout plus AAD, atau apabila kalian melebihi 45x45 kalian dapat lihat dari initial layout plus AAD minimize. Nah, di sini untuk number of row atau barisnya ini sebanyak 30. Nah, di sini untuk number of row atau barisnya ini sebanyak 31 dan juga number of column-nya ini 31. Maka kita dapat input saja di WinKSB-nya 31 dan 31. Apabila sudah, klik OK. Selanjutnya kita akan input data-data dari Excel. Yang pertama adalah data nama departemen. Kita copy dari tabel 2 ini inisial. Ini bisa kita blok terlebih dahulu. Ctrl V. Lanjut untuk location fix dari tabel 3. Ctrl V.
Selanjutnya adalah UFD. Sini bisa kita langsung copy saja. Dan kita blok sampai dengan departemen ke-20. Ctrl V. Dan yang terakhir adalah input data untuk initial layout. Dari koordinat for WinKSB. Nah, apabila sudah terisi semua, kita bisa langsung analisis dengan cara klik solve and analyze, kemudian solve the problem. Karena tadi kita ingin mencari atau ingin menganalisis pada initial layout saja, kita dapat pilih untuk solution optionnya itu yang evaluate the initial layout only, dan distance measure-nya itu rectilinear distance. Kemudian klik OK. Nah, akan tampil sebagai berikut. Nah, karena ini untuk layoutnya masih terlalu besar, ini dapat kita atur skalanya dengan cara pilih scale, kemudian layout cell scale. Di sini dapat diatur skalanya mau sebesar apa, kita atur. Apabila sudah, klik OK. Nah, maka skalanya akan jadi lebih kecil. Kemudian karena ini masih final layout, sedangkan yang tadi kita mau analisis itu adalah initial layout, bisa kita ubah dengan cara pilih results, kemudian show initial layout. Nah, apabila sudah, dapat di snipping tool. Nah, untuk initial layout pada WinKSB ini nantinya akan sama dengan tata letak initial layout yang kita buat di sheet initial layout plus AD. Bisa kita lihat lagi apakah sudah sama atau belum. Nah, ternyata di sini sudah sesuai tata letaknya berdasarkan initial layout yang telah kita buat. Apabila sudah, dapat kita lanjut lagi. Kita akan menganalisis pada initial layout to department. Caranya adalah kita pilih tanda return back terlebih dahulu atau home. Kemudian pilih solve and analyze, solve the problem. Karena tadi kita ingin menganalisis initial layout to departments, maka dari itu pilih improve by exchanging to departments. Kemudian distance measure-nya rectilinear distance, klik OK. Nah, di sini yang pertama tadi adalah initial layout, maka dari itu kita ganti dulu untuk results-nya, pilih yang show initial layout. Kemudian bisa di snipping tool. Lanjut adalah kita akan melihat final layout-nya. Maka dari itu kita bisa pilih result, kemudian show final layout. Lanjut, kita akan menganalisis layout analysis to departments. Kita pilih results, kemudian kita pilih show layout analysis. Langsung bisa di snipping tool.
Dan selanjutnya kita akan melihat layout distance to department. Kita pilih results, kemudian pilih show layout distance. Apabila nanti ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil, bisa di best fit saja atau disesuaikan ukurannya. Karena ini sudah pas ukurannya, bisa kita snipping tool. Oke, selanjutnya kita lihat lagi bahwa kita akan menganalisis initial layout 3 departments, kemudian initial layout 2 dan 3 departments, dan juga initial layout 3 dan 2 departments. Nah, langkah-langkahnya sama. Kita lihat dulu dia ingin menganalisis berapa departemen. Bisa kita lihat, bisa kita lakukan langkah, kita pilih keluar terlebih dahulu, solve and analyze, ganti pada bagian solution option berdasarkan sheet output. Di sini apabila initial layout 3 departments, maka untuk solution optionnya bisa diganti improve by exchanging to departments. Kemudian apabila di sini initial layout 2 dan 3 departments, bisa dipilih yang improve by exchanging 2 dan 3 departments, dan satu lagi improve by exchanging 3 dan 2 department. Langkah yang dilakukan sama. Apabila sudah, kita nantinya akan melihat untuk final layoutnya yang mana yang memiliki cost paling minimum. Di sini kita bisa tahu untuk cost paling minimumnya itu 16, 158, 1587. Nah, yang terpilih ini yang paling minimum itu adalah final layout after iteration 3 dan 2 departments. Nah, maka dari itu untuk sheet selanjutnya kita bisa copy terlebih dahulu yang terpilih. Kita bisa copy di sini. Kemudian untuk hasil WinKSB-nya bisa kita copy juga dari output ke final layout. Nah, selanjutnya ini merupakan layout terpilih dengan mempertimbangkan cost paling minimum dari software WinKSB. Kemudian nanti akan kita pindahkan lagi ke sheet final layout. Kita buat lagi initial layoutnya berdasarkan dari tata letak hasil software WinKSB. Nah, apabila nanti bentuknya tidak simetris seperti ini, contohnya seperti yang E ini dan J, itu bisa disesuaikan lagi bentuknya menjadi segi 4 atau persegi panjang, dan tata letaknya dapat disesuaikan. Nah, oke, apabila sudah, berarti untuk initial layout pabrik kalian adalah sebagai berikut, yang kemudian nanti dapat kalian buat di SketchUp-nya.